There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Kegiatan aku di siang hari, jadi ini tuh sekitar jam 10-an pagi lah ya. Aku baru belanja sayur mayur, terus aku langsung mau beresin semua yang ada di dapur dan lanjut mau bongkar apa yang tadi aku belanja ya teman-teman. Nah, sambil menemani aku beres-beres dapur dan bongkar belanja sayur mayur, di sini aku mau berbagi tips cara mengatur keuangan rumah tangga. Jadi, tips keuangan keluarga akan berbeda-beda ya teman-teman, sesuai dengan besaran pendapatan dan pengeluaran dari masing-masing keluarga. Misalnya nih, keluarga yang memiliki dua sumber pendapatan, suami dan istri, tentu lebih leluasa dalam mengalokasikan pengeluaran dan tabungan. Namun, bukan berarti keluarga dengan sumber satu pendapatan terbatasi dalam memaksimalkan keuangannya. Sebesar apapun gaji atau pendapatan, kunci kesejahteraan keluarga terletak pada cara mengatur keuangan keluarga yang tepat. Nah, untuk mengatur keuangan itu yang pertama ya, ada beberapa tips. Jadi yang pertama, jangan pernah skip hitung seluruh pendapatan bulanan. Sebelum kita mengetahui mengatur keuangan rumah tangga yang tepat, kita harus mengukur kemampuan keuangan terlebih dahulu. Hitung seluruh pendapatan bulanan yang diperoleh dari gaji atau usaha yang dijalankan. Angka yang diperoleh sangat penting untuk menetapkan alokasi dana untuk setiap detail kebutuhan keluarga. Jangan sampai ya teman-teman besar pasak daripada tiang atau pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Yang kedua, siapkan rencana belanja bulanan dari bulan sebelumnya. Agar pengeluaran keluarga terkontrol dengan sebaik-baiknya, kita membuat rencana belanja bulanan dan menyiapkannya dari bulan sebelumnya. Pisahkan anggaran keluarga untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer dalam sebuah keluarga terutama adalah makan, transportasi, biaya sumbangan pembinaan pendidikan anak di sekolah atau SPP, tabungan asuransi, cicilan rumah, cicilan mobil, tagihan listrik, air, dan telepon. Lalu, anggaran pengeluaran keluarga yang bisa dimasukkan dalam kebutuhan sekunder adalah belanja baju, makan, nonton film, nonton konser musik. Sedangkan kebutuhan tersier adalah liburan, membeli perhiasan baru, membeli produk branded, membeli furnitur mahal, dan membeli mobil. Semua daftar belanja terkumpul, susun daftar belanja sesuai dengan skala prioritas dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kebutuhan primer harus mendapatkan prioritas ya teman-teman, sedangkan kebutuhan tersier mendapatkan prioritas terendah dan hanya bisa dipenuhi ketika seluruh kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Yang ketiga adalah buat rumus anggaran untuk pos pengeluaran. Setelah rencana belanja disusun dengan menyisakan kebutuhan-kebutuhan prioritas utama yang harus dipenuhi dalam sebulan, maka kita sudah bisa menetapkan anggaran dari setiap detail kebutuhan keluarga. Rencana anggaran pengeluaran tidak boleh melebihi kemampuan atau pendapatan keluarga dalam sebulan. Pada prinsipnya, seluruh pendapatan harus dihabiskan atau dimasukkan dalam anggaran pengeluaran, asalkan alokasi anggaran diberikan pada pos pengeluaran yang tepat. Menghabiskan anggaran belanja bukan berarti sisa dana yang tersedia di belanja ke mall sampai habis, tapi bisa dimasukkan ke tabungan. Yang keempat adalah evaluasi pengeluaran bulanan sesuai budget.
Lakukanlah evaluasi pengeluaran bulanan agar sesuai dengan budget yang telah ditetapkan sebelumnya. Sisir setiap pos pengeluaran jika belanja bulanan melebihi budget yang direncanakan. Carilah solusi agar pembengkakan biaya tidak terjadi lagi di bulan berikutnya. Salah satunya dengan melakukan substitusi dengan produk atau jasa sejenis yang harganya lebih murah. Sebagai contoh ya teman-teman, jika harga daging sapi segar telah naik, kita bisa membeli daging sapi beku yang harganya lebih murah. Dengan demikian, kita bisa tetap memenuhi kebutuhan protein bagi keluarga dengan biaya yang lebih hemat. Tips yang kelima adalah kurangi belanja konsumtif dan hindari hutang. Salah satu cara mengatur keuangan keluarga dimulai ketika kita bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kadangkala orang berbelanja hanya karena tergiur dengan iming-iming diskon, padahal barang-barang yang dibeli sebenarnya tidak benar-benar dibutuhkan. Dalam berbelanja suatu produk juga jangan sampai hanya didorong oleh gengsi agar terlihat gaya di mata tetangga atau teman-teman. Belanjakanlah uang sesuai kebutuhan, bukan semata-mata menuruti keinginan. Apalagi sampai berhutang dengan membeli barang yang diinginkan. Sebaiknya hindari hutang tambahan agar keuangan keluarga tetap terkendali. Jika semua keinginan untuk berbelanja diikuti tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan prioritasnya, uang yang kita miliki mungkin tidak akan cukup untuk menghidupi keluarga hingga akhir bulan. Yang keenam adalah alokasikan bonus dan pendapatan tambahan untuk menabung dan berinvestasi. Selain gaji bulanan, kita mungkin juga akan mendapatkan bonus dan pendapatan tambahan. Sisihkan uang bonus dan pendapatan tambahan yang diperoleh ke dalam tabungan atau produk investasi. Untuk investasi, kita bisa menanamkan uang di beberapa instrumen investasi seperti deposito, reksadana, pendapatan tetap, atau emas. Instrumen investasi tersebut cukup likuid sehingga memudahkan kita untuk mencairkan saat ada kebutuhan mendesak. Resiko investasinya juga relatif rendah, namun tetap bisa memberikan pertumbuhan nilai yang lumayan. Tips yang ketujuh adalah beli asuransi untuk jaga-jaga keuangan keluarga dari resiko. Agar kondisi keuangan tetap stabil ketika ada anggota keluarga yang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka sebaiknya anggota keluarga dibekali dengan produk asuransi untuk melindungi keluarga. Kamu bisa memilih produk-produk asuransi dari Astra Life. Nah, itu tadi ya teman-teman, ada 7 tips cara mengatur keuangan keluarga agar bisa mengalokasikan dana sesuai kebutuhan aja ya teman-teman. Jadi harus bisa membedakan mana kebutuhan yang penting dan kebutuhan yang tidak penting. Dan balik lagi ke videonya, jadi dari awal video tadi aku udah beberes dapur ya, mulai dari merapikan semua yang ada di tirisan, termasuk cucian yang udah kering itu udah aku rapiin semua di lemari. Habis itu tadi aku food prepnya tuh cuman habis sekitar 16 ribuan teman-teman, karena memang aku belanjanya itu hampir 2 hari sekali ya, karena keterbatasan di kulkas aku tuh mini, jadi aku tuh nggak bisa kalau mau belanja sayur mayur tuh banyak-banyak ya, kulkas aku yang nggak muat. Dan lanjut, aku juga mau lipetin pakaian. Ini tuh lipatan pakaian yang kemarin yang belum aku selesaikan teman-teman, karena kalau aku tuh ada kesibukan lain, aku pasti lipat pakaiannya tuh di esok harinya kayak gitu. Dan itu lap-lapnya aku taruh di drawer yang di sini. Ini lap-lap yang ada di dapur teman-teman, jadi aku taruhnya di sini. Ini aku berdiriin gitu naruhnya biar nanti gampang diambil. Dan lanjut, aku juga mau lipetin pakaian karena ini udah kering, jadi aku lipetinnya di meja makan. Jangan salfok ya teman-teman, ini sebelumnya udah aku bersihin dulu ya, jadi ini udah terjamin bersih sebelum aku lipet pakaian di sini. Menurut aku kalau lipetin pakaian sambil berdiri itu lebih satset ya daripada duduk, karena aku orangnya lebih suka berdiri daripada lipetin pakaian itu sambil duduk. Jadi aku selesaikan semuanya di sini.
Oh iya teman-teman yang ada di rumah, lagi ngapain kalian pas nonton video aku? Ataukah teman-teman semua sama lagi beberes pakaian ataukah ada yang lagi masak? Semoga dengan melihat video aku teman-teman semua jadi termotivasi ya dan terhibur dengan melihat video aku. Pokoknya jadi semangat deh untuk melakukan semua pekerjaan di rumah masing-masing. Habis ini nanti aku langsung menyusun di lemari teman-teman, cuman nggak aku videoin ya karena memang durasinya ini sudah 12 menitan, lumayan lama lah ya. Dan kalau dubbing kelamaan aku juga bingung di setiap voice over aku bingung mau ngomongin apa teman-teman. Jadi videonya biasanya aku kisaran 12 menitan aja. Untuk lipetin pakaian kayak gini, ini aku cepetin ya biar teman-teman juga nggak bosen karena ini lumayan lama ya, lumayan ada beberapa pakaian yang agak banyak gitu. Nah alhamdulillah ini udah selesai aku merapikan pakaian, melipat pakaian, tinggal nanti aku susun di lemari ya, di lemarinya masing-masing. Jadi udah aku pilah-pilah gitu ya, baju celana itu udah aku pisah-pisah, jadi nanti tinggal dimasukin aja di posnya masing-masing. Dan ini untuk kantong baju yang warna kuning aku taruh lagi ya di dekat stand hanger biar rapi aja kalau udah di tempatnya masing-masing. Dan lanjut, ini aku mau unboxing paket. Jadi kemarin itu pas ada promo angka yang sama 77 di Shopee, itu aku beli beberapa produk dan itu pun yang bener-bener dibutuhkan aja. Ini tuh sebenarnya bukan barang aku tapi barangnya suami aku karena ini requestan ya, suruh beliin sarung tangan. Jadi yang di depan rumah aku tuh sekarang baru dicor teman-teman karena kemarin tuh konbloknya udah rusak dan dia tuh udah retak-retak gitu dan banyak banget ya remah-remahan tanah, pokoknya udah kayak apa ya, banyak kerakal-kerakal kerikil dan kalau lewat tuh susah. Makanya ini tuh dicor sendiri sama suami aku, jadi dipakai buat nukang gitu teman-teman. Nah ini tuh suruh beliin sarung tangan kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya sarung tangan yang dipakai buat nyuci piring, cuman aku nggak pakai buat nyuci piring ya teman-teman, ini mau dipakai suami aku buat nukang yang di halaman depan rumah. Besok aku video ini ya teman-teman kalau udah jadi progresnya, karena masih setengah belum jadi ya, jadi belum semua selesai karena bertahap. Dan ini tuh kalau misalkan dipakai buat nyuci juga oke banget ya. Dan gak terasa sudah sampai di penghujung video. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.